Kementerian Kesehatan menyetujui permintaan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah Kota Madiun Tegal, Jawa Tengah. PSBB itu tidak semudah dia ngomong ini, dia di situ ada ulama mengikuti aturan pemerintah untuk melindungi masyarakat. Saya Habib Muhammad Yahya mengajak seluruh warga masyarakat untuk menyadari kebijakan pemerintah, maklumat Kapolri, keputusan wali kota dan fatwa ulama untuk penanganan COVID-19 atau Corona. Saya sesepuh Kota Tegal, saya melihat pimpinan wali kota sangat tepat untuk selalu waspada karena adanya wabah corona ini, agar tidak ada korban masyarakat yang tertular wabah corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel LCTV dalam program Legenda Tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini program Legenda Tanah Jawa kita di rumah aja karena kita mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah dan kita tetap bisa berkarya dari rumah, dan jangan lupa pakai masker karena banyak sekali wabah yang sedang melanda Indonesia seperti itu ya Mas Rem ya. Kali ini saya bersama Mas Rohim, kita akan mencari tahu mengenai Tegal zaman dulu dan Tegal zaman sekarang. Kita akan melihat seperti apa Tegal itu, karena pada saat ini sangat banyak yang resah seperti itu Mas Rem. Dalam keadaan Tegal lagi di PSBB seperti ini, apakah langkah itu tepat atau dulu juga pernah Tegal di seperti itu? Tapi nanti kita lebih mencari tahu zaman dulu melalui mediumisasi seperti itu kawan-kawan. Jadi nanti kita akan memediumisasi salah satu sesepuh yang ada di Tegal. Nanti saya dibantu dengan Mas Rohim. Untuk itu tetap ikuti video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel kita tetap berkarya walaupun di rumah aja. Mungkin Mas Rohim ada yang mau disampaikan dulu sebelum itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa RCTV, bahwa karena dalam keadaan kondisi seperti ini maka kita akan berkarya atau berinspirasi itu di rumah aja untuk mendukung pemerintah karena wabah corona, maka kami beserta tim selalu di rumah aja untuk selalu berkarya. Oke. Untuk itu nanti kita coba memediumisasi salah satu sesepuh yang ada di Tegal, dan kita akan menanyakan Tegal zaman dulu itu seperti apa, dan nanti kita bandingkan pendapat beliau-beliau yang dulu itu seperti apa untuk melihat Tegal ini. Mungkin bisa langsung dimediumisasi, silakan. Ya, kali ini kami akan mencoba mediumisasi. Kami akan memanggil suatu wilayah ya, di daerah Tegal. Pada zaman dahulu bagaimana, zaman sekarang bagaimana, nanti silakan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh tahu panjenengan siapa? Saya sesepuh Kota Tegal. Saya adalah sesepuh Kota Tegal. Kalau boleh tahu namanya mungkin? Ya, saya biasa disebut Mbak Panggung. Oh, Mbak Panggung. Ya. Nah, Panggung banyak sekali orang yang kenal. Nama panjenengan itu aslinya siapa? Iya, saya Raden Derajat.
Raden Derajat. Ya Bapakmu, kita di sini menanyakan keadaan Tegal zaman dahulu itu seperti apa, karena pada saat ini banyak sekali orang yang resah dengan keadaan saat ini. Seperti apa Tegal yang dahulu? Ya, Tegal yang dahulu memang Tegal yang asri, yang indah, yang pada waktu itu memang penduduknya belum banyak. Jadi pada waktu itu Tegal itu hanya serpihan atau belahan wilayah yang kecil. Dan Tegal pada waktu itu, karena pada waktu itu kota Tegal itu dekat dengan muara, banyak para saudagar-saudagar pada waktu itu yang pada hadir mengunjungi kota Tegal. Pada tersangka di kota Tegal. Iya, pada waktu itu memang sudah ada pelabuhan di kota Tegal. Tapi pada saat itu tampuk pemerintahan apa di kota Tegal, atau karena menurut sejarahnya itu di Kalisoka seperti itu peradaban Tegal di Kalisoka. Untuk tampuk pemerintahan tetap di kota Tegal. Iya, di kota Tegal, karena di sana adalah pusat untuk orang-orang berkumpul di kota Tegal. Pada saat itu, pada zaman Panjenengan itu, apa sudah ada Ki Gede Gayu atau sebelum ada Ki Gede Gayu seperti itu? Belum ada, masih dalam keadaan sepi, belum ada apa-apa, dan di situ masih belantara, hanya serpihan atau potongan kampung sedikit di daerah situ. Sedikit sekali warga yang menempatinya. Untuk wilayahnya, masuknya itu ke Majapahit kah atau ke Pasundan kah, seperti apa? Ya, untuk wilayah Tegal itu masuk ke dalam kerajaan Mataram. Mataram. Iya, untuk daerah bawahan Mataram pada waktu itu, tapi belum sepenuhnya dipegang oleh Mataram. Masih ada kekuasaan dari Pasundan juga seperti itu. Masih. Ya, kalau untuk melihat yang sekarang seperti apa? Karena banyak sekali orang yang resah pada saat ini karena ada wabah seperti itu. Gimana menurut ujangan dari jenengan itu seperti apa? Ya, untuk masyarakat semua kota Tegal, bahwa semua wabah atau geblok ini merupakan ujian dari Allah, dan semua pimpinan-pimpinan, terutama pimpinan-pimpinan daerah, khususnya untuk kota Tegal, karena menjadi seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi masyarakat dan harus bisa melindungi masyarakat. Karena dalam keadaan seperti ini, masyarakat bingung dan resah. Untuk itu tindakan yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sekarang ini harus tepat sasaran untuk bisa melindungi masyarakat, untuk bisa melindungi rakyatnya. Kalau untuk kota Tegal sendiri, dulu pernah nggak ada wabah? Dulu pernah wabah yang menyerang seperti itu? Ada pada waktu dulu itu, ada wabah malaria di daerah Tegal, tapi itu hanya berputaran sekitar Tegal. Dan pada waktu itu kami beserta masyarakat saling membantu untuk menanggulangi wabah malaria tersebut.
memang kalau mungkin Tegal pernah dilanda wabah seperti ini. Jadi kalau menurut panjenengan untuk saat ini pemerintahan apa sudah tepat untuk menangani wabah seperti ini, yang melakukan tindakan-tindakannya seperti apa? Apa panjenengan juga melihat atau seperti apa? Ya, saya melihat untuk pimpinan Kota Tegal sudah sangat tepat sekali untuk melindungi masyarakat dan rakyatnya untuk selalu waspada karena adanya wabah corona ini. Karena ada wabah pagebluk ini, pimpinan harus tegas, dan ketegasan pemimpin itu harus dipatuhi oleh masyarakatnya, harus dipatuhi rakyatnya, agar wabah ini cepat berlalu, agar wabah ini cepat menghilang dari daerah kita ini. Oleh karena itu sudah sangat tepat pimpinan kita menjaga masyarakat agar tidak ada korban, tidak ada mara bahaya, tidak ada masyarakat yang tertular wabah-wabah corona ini. Pemerintah dan pimpinan wali kota sangat tepat untuk menjalankan suatu peringatan kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi semua perintah apa yang diperintahkan oleh pimpinan daerah. Memang sudah bagus dan tepat seperti Ya, itu ya. seperti itu. Mungkin agar menambah iman Islam kita itu seperti apa? Dari panjenengan ada wejangan apa? Ya, untuk semua warga masyarakat Tegal dan sekitarnya, bahwa ini adalah suatu ujian, suatu cobaan yang datangnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu adalah mereka itu harus tahu dan harus patuh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan mereka harus tahu syariat yang dipelajari, harus tahu syariat yang diberlakukan agar mereka itu selamat dari wabah yang melanda sekarang ini, khususnya di Kota Tegal dan umumnya di seluruh dunia ini. Kalau untuk di panjenengan sendiri seperti apa di Tegal itu kan banyak sekali wali-wali Allah seperti kayak panjenengan dan yang lainnya, itu seperti apa yang dilakukan, berdoa atau seperti apa? Ya, kami beserta semuanya para aulia itu berdoa, selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari mara bahaya ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita semua warga masyarakat Tegal dan sekitarnya. Karena kalau masyarakat Tegal dan sekitarnya sudah patuh dan tahu menjalankan syariat apa yang diperintahkan pimpinan, apa yang diperintahkan oleh wali kota, apa yang diperintahkan oleh sesepuh, apa yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh agama, itu dijalankan, itu dikerjakan, dan insya Allah wabah semua, pagebluk, segala mara bahaya musibah, insya Allah akan hilang dari kita semua. Itulah yang saya sampaikan. Ya, kalau sudah cukup, maksudnya kita juga berdoa seperti itu, dan mudah-mudahan semua musibah yang ini bisa cepat diangkat dan semua kembali normal. Itu yang saya sampaikan, dan untuk menjadi perhatian agar masyarakat selalu patuh dan taat kepada pimpinan, kepada umarah, agar selalu taat, karena umarah juga selalu melindungi dan mengayomi masyarakat agar masyarakat Tegal selamat dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi salah satu negosiasi kita kepada beliau Bapak Ngung. Dan ya, banyak sekali mungkin video ini akan memenuhi kontroversial, dan ya kita sikapi dengan yang baik, karena wabah ini memang cukup meresahkan bagi dunia ini, nggak hanya di Tegal tapi seluruh dunia sangat merasakan dampaknya wabah. Mudah-mudahan wabah ini juga bisa cepat berlalu, dan kita harus tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin, karena dengan adanya pemimpin semua roda pemerintahan dan masyarakat insya Allah tetap berjalan pada relnya, dan tetap kita ikuti juga para ulama-ulama kita, karena Tegal banyak sekali ulama-ulamanya. Dan nanti setelah ini kita akan coba mewawancarai salah satu kawan kita yang ada di Tegal, yang berdomisili di Tegal, dan anak muda seperti apa tanggapannya mengenai yang ada kejadian pada saat ini. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang kita sudah bersama salah satu subscriber kita yang ada di Tegal ya, Tegal Kota lebih tepatnya. Mungkin bisa diperkenalkan namanya dan tempat tinggalnya di mana? Perkenalkan dulu, nama saya Yogi Pratama. Saya bertempat tinggal di Kota Tegal ya, tepatnya itu di Jalan Kemuning di Kelurahan Kejambon. Beliau ini datang ke sini ingin dia bercerita gimana sih tanggapannya anak muda mengenai PSBB, dan tadi sudah juga melihat mediumisasi kita seperti apa dan gimana tanggapannya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi itu, kalau PSBB yang dilakukan wali kota itu sebenarnya salah satu cara penanggulangan yang tepat ya Mas. Kalau menurut saya pribadi ya, karena ini kan menuai beberapa kontroversial dari masyarakat Tegal khususnya gitu ya, karena banyak yang bilang ada dampak negatifnya lebih banyak atau dampak positifnya lebih banyak. Tapi kalau menurut saya pribadi justru ini adalah langkah yang tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika tidak ada dilakukan langkah-langkah yang seperti ini untuk social distancing ataupun PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu tampaknya nanti masyarakat akan acuh. Ibarat kata kita tidak diperingatkan lah, akhirnya kita lupa. Ya, dan bodo amat, dan akhirnya malah berdampak lebih parah seperti itu ya. Untuk kegiatan sehari-harinya apa Mas Yogi ini, kegiatan sehari-harinya apa, dan apakah ada PSBB ini kegiatannya terbatas atau mungkin terganggu, atau biasa aja sih sebenarnya kalau kitanya menyikapinya dengan biasa seperti itu? Sebenarnya sih kalau kegiatan, kalau saya sih masih bisa normal ya Mas, dalam artian karena saya tidak terlalu banyak untuk jalan-jalan keluar, jadi kayak himbauan pemerintah untuk di rumah saja menurut saya tidak terlalu berat. Namun kalau dilihat dari secara umum, kayak masyarakat yang sekarang pun banyak yang keberatan. Namun kalau saya pikir-pikir sendiri, adanya langkah-langkah PSBB seperti ini, ya sepertinya kita harus mengikuti. Bukan sepertinya sih, wajib mengikuti. Karena kalau tidak dilakukan mengikuti aturan pemerintah pun, mau sampai kapan wabah ini selesai gitu ya. Dan malah akan menambah parah lagi wabah ini, dan mungkin akan bisa lebih panjang lagi ya seperti itu. Kalau untuk ekonomi yang dirasakan seperti apa Mas Yogi? Apakah ya memang pasti berkurang, tapi seperti apa? Apa ada menerima dengan cara seperti apa? Kalau secara ekonomi ya pasti semua terkena dampaknya ya Mas ya. Kebetulan ibu saya juga punya usaha, dan memang
sangat terasa antara sebelum terjadinya wabah ini sama setelah atau yang saat ini terjadi. Itu memang sangat-sangat banyak sekali penurunan drastis untuk dari segi ekonomi. Namun yang saya pikirkan di sini tuh, kenapa sih kita harus memikirkan selalu apa ya, kalau katakanlah uang atau ekonomi itu, sedangkan nyawa kita lebih berarti gitu. Iya, daripada kita kehilangan nyawa, mending kita kehilangan uang yang itu bisa dicari kapanpun dan dimanapun gitu. Juga kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga kan pasti membantu. Iya, karena pemerintah sendiri nggak mungkin lah kalau melakukan hal-hal seperti ini tanpa pertimbangan. Ya, jadi itu dari wawancara kita kepada Mas Yogi, salah satu subscriber kita yang ada di Kemuning ya, Kota Tegal, dan merasakan langsung dampak PSBB ini. Dan tapi yang kita tangkap ya hal-hal positif, dan apa yang kata Mas Yogi bilang, nyawa kita lebih penting daripada hal-hal yang lainnya itu. Dan kita juga tetap berdoa agar semua ini bisa cepat berlalu dan kembali normal lagi, kita semua bisa berkarya lagi di luar dan kita bisa bekerja lagi di luar seperti biasanya. Dan bagi kawan-kawan, setelah ini kita akan berbincang kepada Kang Leman, seperti apa sih dalam tanggapan agama untuk mengikuti pemerintah itu seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan kepada bersama Kang Leman. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang saya sudah bersama Kang Leman, salah satu tim Legenda Tanah Jawa juga yang biasa narikin bangsa-bangsa gaib. Gimana Kang Leman, menurut jenengan yang ada wabah di Tegal ini yang merasakan masyarakat ini, apa ada campur tangan dari bangsa-bangsa gaib juga? Karena banyak sekali yang berbicara, ya ini ada salah satu campur tangan dari bangsa gaib dan seperti itu. Menurut sampean gimana? Ya, menurut saya sendiri, kalau memang ikut campur bahasa gaib itu, yang namanya kita belum lihat berarti gaib kan. Tapi bagi orang yang sudah melihat dengan adanya untuk melihat bakteri itu, berarti bukan hal gaib lagi. Jadi virusnya itu memang bisa terdeteksi dan terlihat seperti itu. Dan kalau untuk hal-hal gaibnya itu seperti apa? Ada nggak sih sangkut pautnya itu dari jin lah yang membawa atau seperti apa? Kalau untuk saya pribadi, ya itu jelas tidak ada, karena memang corona itu sudah diciptakan Allah dan untuk dijadikan diturunkan ke dunia ini. Ya, makanya lewat manusia atau lewat apa kita nggak tahu ya, Allah alam gitu ya. Dan kalau menurut jenengan gimana keadaan yang sekarang ini? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Kadang bangsa jin itu ada nggak sih wabahnya? Bisa nggak kena wabah juga bangsa jin? Ya, kalau bangsa jin tetap ada wabah, jinnya justru jadi wabah. Kalau jinnya sendiri itu wabahnya menggoda, memang tugasnya jin kafir itu menggoda, itu wabahnya jin sendiri. Jadi untuk corona kayak gini, kena jin kena corona nggak mungkin lah ya bahasa seperti itu ya, karena sudah berbeda alamnya dan lain-lainnya. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang sering bertanya, mungkin pertanyaan konyol tapi itu untuk pengetahuan kita seperti itu. Dan menurut jenengan gimana nih Kang Leman, adanya PSBB di Kota Tegal, karena meresahkan sekali masyarakat dan banyak sekali masyarakat yang mendadak menjadi tauhid. Gak ada yang bisa mati, ya hanya Allah ya. Gimana tanggapan jenengan? Karena jenengan itu sering sekali berbicara tauhid di dalam channel LCTV ini. Menurut saya sendiri bahwa memang adanya PSBB itu, menurut saya pribadi sendiri memang dibenarkan. Sebab apa? Sebab untuk melindungi masyarakat. Dengan itu juga dengan secara hukum syariat jelas. Sedangkan pemerintah, istilah pemerintah
membuat sedemikian rupa yang namanya PSBB itu tidak semudah dia ngomong ini, dia di situ ada ulama, baik MUI, PBNU itu semua ada ulama, makanya itu tidak segampang itu. Makanya untuk pribadi saya sendiri tetap mengikuti aturan pemerintah, sedangkan aturan pemerintah dengan sesuai dengan syariat, ya, apalagi jelas dalam hadisnya dororo wala dororo, ya, jagalah, ya, jangankan membahayakan dirimu sendiri, apalagi membahayakan orang lain, jelas itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu ya memang ada campur tangan dari para ulama seperti itu. Karena memang kita bisa lihat sendiri negara kita memang negara mayoritas Islam seperti itu, dan mungkin juga ulama-ulama pada menggaungkan untuk mengikuti pemerintah seperti itu ya. Tadi kalau kata panjenengan bisa mengikuti syariatnya yang seperti apa ya? Untuk mengikuti pemerintah ini kita bisa menjadi syariatnya itu yang seperti apa? Syariat jelas, apabila di situ ada penyakit atau wabah kita suruh menghindar, itu jelas. Apalagi sudah kita ketahui bahwa yang disiarkan di TV atau di media lain jelas para ulama, ya, para ketua MUI atau lainnya itu jelas sudah menerangkan. Jadi kita nggak usah bingung lagi. Dan sedangkan orang yang lagi misalnya tauhid benar itu semuanya Allah, ya, cuman datangnya dari mana itu kan gitu, ya, sudah tauhid benar apa enggak? Takutnya kan gini, semua Allah mati urip sing Gusti Allah, iya benar, ya, tapi ujung-ujungnya kalau kayak gini saya nggak makan gimana? Itu tauhidnya keluarnya dari mana? Repot itu tauhidnya keluarnya dari nasi ponggol, kan repot. Makanya kan ya itu juga baiklah, bagus. Ayo kita secara bareng-bareng kita setelah adanya ujian, ya, atau penyakit corona yang diturunkan, wabah ini yang diturunkan oleh Allah, bukan untuk Tegal, masyarakat Tegal khususnya, atau ini semua seluruh dunia. Ayo mari kita setelah ini ayo kita buat pelajaran kita ayo ngaji, belajar tauhid, apa yang sebenarnya tauhid. Jadi lebih memahami tauhid itu sendiri seperti apa, karena banyak sekali ya yang tadi sampean bilang semua itu karena Allah, nggak mungkin corona bisa bikin mati, ya betul, tapi kalau saya nggak keluar dan cari makan nanti saya gimana ya? Justru itu disitulah apa berarti orang yang selalu itu berarti nggak percaya adanya. Setelah kita di dalam kandungan 4 bulan itu sudah ditaksis, di situ ditaksis sama Allah, urip, mati, rezeki, ya, semuanya dalam kodrat irodatnya Allah Pak. Kenapa kita tetap itu? Semuanya tapi secara syariatnya kita juga perlu mungkin menggunakan masker, hand sanitizer, dan social distancing seperti itu. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ya, makanya kita dalam anjuran pemerintah, ayo kita taat. Bagaimana kita, ya, ulil amri lah, kita harus taat kepada pemerintah. Dia pemimpin, ya, pusing memikirkan diri sendiri aja, apa memikirkan masyarakat nggak tahu sih, ya kan? Makanya ayo kita bareng-bareng ikuti anjuran pemerintah, khususnya ya yang diadakan wali kota Tegal itu bagi saya sangat pas sekali, ya. Makanya ayo kita bareng-bareng kerjasama, ya, antara masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi masalah corona ini. Ya, jadi kita semuanya mengikuti saran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan saran dari guru-guru kita juga seperti itu. Dan bagi kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan program LCTV Legenda Tanah Jawa ini sampai selesai, dan kita tetap di rumah aja ya. Kita berkarya dari rumah, dan mungkin kalau mau keluar safety lah, minimal pakai masker, pakai jaket seperti itu, dan jangan lupa selalu cuci tangan agar terhindar dari virus-virus seperti itu, dan ikuti terus himbauan dari pemerintah, dan kita doakan semuanya agar wabah ini cepat berlalu dan kita melakukan mediumisasi dengan cara seperti ini. Dan kenapa kita melakukan cara seperti ini? Karena
Ya, kita hanya ingin tahu pandangan dari orang-orang terdahulu Tegal itu seperti apa dahulu dan sekarang seperti apa, dan ternyata memang Tegal itu dulu pernah mengalami wabah juga, dan wabah malaria, dan semuanya bersinergi ya, dari masyarakatnya dan pemerintahan dan ulamanya, itu semua bersinergi untuk menanggulangi wabah tersebut. Dan mungkin cukup unik karena ya ini yang kita bisa untuk terus mendukung dan agar Indonesia lebih aman dan lebih baik lagi seperti itu. Ya, untuk itu saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.